Apakah Imam Syafi'i mengetahui segala kebenaran? Apakah Imam Syafi'i maksum? Dan itu semua tidak mengurangi penghormatan kita, penghargaan kita terhadap beliau. Imam Syafi'i Nasirus Sunnah. Akan tetapi seorang muslim, seorang mukmin hanya mengikuti secara mutlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga nanti di kubur kita tidak ditanya mazhab Anda apa. Tidak. Yang akan ditanya itu adalah agama kamu apa, madinuk. Kemudian siapa, man hadzal rajul, siapa laki-laki ini yang diutus kepadamu, Nabi Muhammad. Itu yang ditanya. Nah, bagaimana akan menjawabnya kalau ternyata kita taklid kepada seseorang meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, sesungguhnya mazhab para ulama tersebut imam yang 4 adalah idza shahhal hadits fahuwa madhhabi. Apabila hadis telah sahih, itulah mazhabku dan itu pula mazhab kita yang meneladani para imam yang 4 itu insyaallah taala. Allahu a'lam. Sebagian ustaz atau yang mengaku ustaz berkata, agama Islam ada yang isinya dan ada yang kulitnya. Ketika kita membawakan dalil Al-Quran dan hadis, apakah ini betul? Bagaimana komentar ustaz? Pernyataan bahwasanya ajaran Islam ada isi dan kulitnya, atau dalam bahasa orang-orang sufi zahir dan batin, ini adalah pernyataan yang batin yang ditujukan untuk mentakwil dan menyelewengkan nas-nas Al-Quran dan hadis. Apabila ada orang yang mengatakan hal yang seperti ini kepada kita tatkala kita membawakan dalil-dalil Al-Quran dan hadis, katakan kepada dia, anggaplah apa yang Anda katakan benar, bahwa Al-Quran atau Islam itu ada isi dan kulitnya. Bagaimana Anda akan bisa memahami isi tanpa memahami kulitnya dahulu? Nah, sekarang nih kulitnya, terima kulitnya. Iya, mustahil dia akan memahami isi batinnya kalau zahirnya dia tidak paham, dia tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang tidak akan bisa mencapai isi, makna, kandungan dari Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan dengan memahami ayat dan hadis tersebut sesuai dengan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabatnya. Jadi sesungguhnya yang dikemukakan oleh para sebagian ustaz atau yang mengaku ustaz tersebut hanyalah dalil, hilah, kilah untuk lari dan enggan menerima kebenaran dari orang yang menyampaikannya. Allahu a'lam. Ustaz, fenomena kegiatan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ini tidak hanya di masjid-masjid, tapi juga melanda kepada pendidikan-pendidikan formal, mulai dari TK, SD, SMP, SMU, universitas, akademi. Seolah-olah ini merupakan rutinitas setiap tahun. Pertanyaan, apa sikap kita terhadap anak-anak dan juga pemerintah terhadap hal ini? Kita katakan apa yang ditanyakan oleh yang bertanya tadi menunjukkan kepada kita bahwa sudah sangat bertebarnya di tengah komunitas muslim cinta-cinta palsu. Ketika kecintaan itu mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh orang yang mereka cintai. Bukankah Nabi telah melarang kita, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian hal-hal yang baru di dalam masalah agama. Saya cinta kepadamu wahai Nabi, tapi saya tidak bisa meninggalkan hal-hal yang baru tersebut. Kan seolah-olah begitu. Lisanul hal kata para ulama, bahasa gerakan mereka seperti itu. Kami cinta kepadamu wahai Nabi, tapi kalau ada hal yang baru yang tidak ada di zaman engkau, kami boleh-boleh saja kan, walaupun engkau larang. Maka kita katakan ini cinta palsu. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa sedikitnya orang-orang yang mempunyai cinta murni. Karena sedikitnya orang-orang yang tidak setuju dengan Maulid Nabi. Dan menunjukkan bahwa bid'ah itu telah berakar di tengah masyarakat kita. Sehingga ketika kita tidak setuju, kita yang dituding kalian ajaran sesat ini. Persis seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, bagaimana kalau bid'ah sudah bersebar di tengah kalian, ulama sedikit yang banyak adalah qurra.
ketika sunnah dianggap bid'ah, ketika bid'ah dianggap sunnah, ketika mungkar diperingatkan atau dilarang atau diperingatkan untuk dijauhi, dirubah, mereka berkata sunnah telah dirubah. Maka tidak jarang orang-orang yang tidak setuju dengan peringatan Maulid Nabi dikatakan kalian memang ajaran kelima ini, aliran baru kalian. Dan ini menunjukkan juga kepada kita bahwa memang Islam itu gharib, aneh, asing di akhir zaman, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan kepada kita juga, alhamdulillah, kita masih mendapatkan hidayah untuk berada di atas sunnah Rasulullah, menantang seluruh arus bid'ah. Maaf kalau ada yang setuju dengan pemahaman Muhammadiyah. Muhammadiyah salah satu slogannya memberantas syirik, khurafat, bid'ah. Ungkapan. Jadi bagaimana sikap kita terhadap anak-anak? Mungkin di sini yang bertanya saya rasa guru ini. Karena dia berbicara anak-anak. Kita katakan yang jelas kita yakini itu bid'ah. Lalu kita berdakwah sebatas daya dan upaya kita. Kita sampaikan. Perihal bagaimana hasilnya kita serahkan kepada Allah. Sampaikan dengan cara yang hikmah, sampaikan dengan cara yang baik, dengan dalil dan argumen, bukan langsung kepada hukum. Orang awam sekarang tidak mengerti kalau kita langsung kepada hukum. Bid'ah itu tidak boleh kata Nabi. Ini bid'ah, nggak bisa seperti itu orang awam, nggak bisa dia menanggapi. Karena sudah bercokolnya syubhat di kepalanya. Lalu katakan bahwa, terangkan dengan baik bahwa Rasulullah tidak pernah melakukannya. Sahabat yang lebih mencintai Rasulullah tidak pernah melakukannya. Bahkan hal yang seperti itu kalau tidak pernah dilakukan Rasulullah adalah hal yang baru, jadi berproses kita untuk menerangkan. Jangan hukum langsung. Kalau langsung kepada hukum, orang tidak bisa menangkap dan mengerti apa yang kita ucapkan. Kita mengerti itu karena kita sudah taklim 3 tahun, 4 tahun. Lalu orang awam yang baru mendengar kita kemarin kata-kata salaf, kemarin sore kita katakan ini bid'ah, nggak masuk ke dalam akal mereka. Salah satu cara dakwah adalah hadithun nasa bima ya'rifun. Berbicara kepada manusia sesuai dengan kadar pengetahuan mereka. Ada sekelompok dakwah sekarang menyatakan dirinya salaf. Cara dakwahnya begini. Nampak jemaah tablik panggil, sini. Jemaah tablik itu sesat, tahu enggak kamu? Kalau enggak percaya datang ke sini. Ini bukan dakwah. Ya, ini bukan dakwah. Kenapa? Karena dia berbicara kepada orang dengan hal yang tidak bisa dipahami oleh orang tersebut. Karena dia bicara tidak dengan ilmu, tidak dengan dalil, tidak dengan argumen. Bagaimana orang akan percaya? Sementara sudah tertanam di dalam jiwanya ketaatan kepada muinya, ketaatan kepada gurunya, dan ketaatan selama dia SD, SMP, SMU, sampai dia perguruan tinggi. Tidak ada yang melarang ketika dia berumur 40 tahun, tahu-tahu ada anak bujang baru mengaji setahun yang lalu. Bilang ini bid'ah Pak, nggak boleh. Nggak masuk akalnya. Jadi berbicaralah dengan sesuai dengan batas kadar kemampuan akal manusia menerimanya. Ya, kita harus pahami keadaan orang. Kondisi dakwah itu harus kita pertimbangkan. Jadi berdakwahlah dengan cara yang baik, sampaikan dengan cara yang benar, dengan lemah lembut, bukan dengan cara kasar. Yang tadi itu mah kasar itu. Ya. Lalu bagaimana dengan pemerintah terhadap hal ini? Hubungan dengan pemerintah, bahwa kita taati seluruh perintah pemerintah kecuali hal-hal yang tidak disetujui oleh Allah dan Rasulnya. Maka ketika acara itu digelar, alhamdulillah pemerintah kita tidak paksa kita untuk melaksanakannya. Ya, kita bisa untuk keluar dari masalah tersebut, kita tidak juga bisa untuk tidak menghadiri acara tersebut. Alhamdulillah pemerintah kita masih memberikan kelapangan. Tidak ditodongkan kepada kita di sini pistol kamu harus ikut Maulid Nabi. Jadi bagaimana menyikapinya? Ya sudah kita tinggalkan. Walaupun pemerintah kita yang menyuruh harus ada ini, harus ada itu, harus ada pekan baru berzikir misalnya, ya kita tinggalkan. Alhamdulillah pemerintah kita tidak paksa kita. Allahu ta'ala alam. Berapa banyak ustadz-ustadz zaman sekarang yang masih mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Permasalahan berapa banyak, sebanyak apa, kenapa sedikit, itu bukan permasalahan kita. Karena itu adalah hasil dakwah. Dan hasil bukan tanggung jawab kita. Karena Rasulullah berdakwah mati-matian untuk pamannya, tapi tidak berhasil. Dan Rasulullah tidak berdakwah kepada Salman Al-Farisi, tapi berhasil. Seharusnya kita mengerti untuk menilai
mana dan apa ciri-ciri dan kriteria ustadz-ustadz yang menebarkan sunnah. Dan kita tidak melihat kepada kuantitas, karena Islam tidak terlalu memperhitungkan dan bahkan tidak memperhatikan kuantitas dengan perhatian yang sangat perhatian. Tidak. Islam perhatian kepada kualitas. Rasulullah SAW bersabda, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Kalau Allah beri hidayah di tanganmu satu orang laki-laki saja, satu orang, maka lebih baik daripada nikmat-nikmat dunia. Islam memperhatikan Rasulullah satu orang, tapi benar-benar hidayah. Di Mekah Rasulullah kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak memperhatikan atau tidak fokus kepada kuantitas, tapi beliau fokus kepada kualitas. Dan bukan berarti kuantitas itu tercela. Kuantitas yang bergandengan dengan kualitas terpuji, tapi kuantitas tidak berhubungan dan tidak bergandengan dengan kualitas terhina. Kalau ada dakwah sekarang, dia mencoba untuk mencari suara terbanyak. Itu bukan dakwah. Karena dakwah bukanlah kampanye. Kampanye bukanlah dakwah. Kalau ada orang berkata saya berkampanye untuk berdakwah, Anda bohong. Karena kampanye untuk mencari suara terbanyak. Sementara dakwah untuk menciptakan manusia terbaik. Mungkin bermanfaat kalau kita lihat, kita perkenalkan bagaimana seorang mengenal siapa yang menyuarakan sunnah. Cirinya gampang. Karena begini, orang kalau berbicara dengan ilmu, kapanpun dia ditanya tentang landasan yang dia ucapkan, dia sudah tahu dan sudah bisa menjawab langsung dari kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika dia berpendapat, tanya, Ustaz, apa dalilnya masalah yang Anda ungkapkan ini? Dia sudah bisa langsung menjawab dengan kitabullahnya dan sunnah Rasulnya. Dan amalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena dia sudah berilmu dulu, baru dia menjawab, baru dia berbicara. Seperti kata Imam Bukhari, babul ilmi qabla al-qawli wal amali. Berilmu dulu, baru beramal, baru berdakwah. Jadi ustadz yang ketika kita tanya sunnah Rasulnya, dalilnya mana, dia bisa langsung menjawab. Nah ini adalah ustadz-ustadz yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasul. Tapi ketika dia ditanya, Ustadz gimana ini? Ada saya baca di buku, tapi di mana ya? Saya nggak ingat lagi. Nantilah minggu depan saya coba datangkan lagi bukunya. Nah, berarti dia berbicara bukan dengan ilmu. Dia hanya mendengar-dengar saja, dia hanya merekam-rekam saja, kemudian dia sampaikan kepada orang. Sehingga dia tidak punya ilmu pasti. Di antara ciri-ciri cinta kepada Rasul, tidak berbicara tentang sesuatu tentang syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ilmu. Oleh karena itu dia tidak akan berbicara, dia tidak akan menekankan poin, dia tidak akan menyebarkan sebuah poin yang tidak ada dalilnya. Ya, jadi yang terbaik adalah kita mengenal dai yang sesuai dengan sunnah. Dan ketahuilah bahwa dai yang sesuai dengan sunnah sekarang itu sedikit, tidak banyak. Karena zaman kita adalah zaman gurbah, zaman keterasingan. Kayak yang bersebar banyak itu adalah bid'ah, bukan sunnah. Oleh karena itu penegak dan pejuang-pejuang sunnah juga sedikit. Sebagaimana orang bersyukur juga sedikit. Qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit di antara kalian yang bersyukur. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian ikuti kebanyakan manusia yang ada di permukaan bumi, mereka akan menyesatkan kalian di jalan Allah. Kelompok-kelompok Islam itu sudah ratusan. Di Indonesia itu kata mereka-mereka yang duduk di majelis ulama, di Indonesia lebih daripada 250 aliran sesat. Itu sudah dapat sertifikat sesat dari MUI. Yang belum sesat masih banyak. Jadi bagaimana kita memilih? Menunjukkan sedikitnya para ustadz, sedikitnya para da'i, dan sedikitnya orang yang berjalan di atas cinta Rasul yang sesungguhnya. Dan itu tidak perlu diangka-angkakan. Kita berdakwahlah saja, berbuatlah, kita bermaksimallah dalam berdakwah. Masalah berapa angkanya, berapa orang yang ikut, itu Allah yang mengatur. Tapi ciri-cirinya, dia semakin hari akan semakin bertambah. Karena yang sudah masuk ke dalam kebenaran, dia tidak akan mau keluar daripada kebenaran tersebut. Dan orang akan terus masuk satu persatu. Ciri-cirinya bertambah. Jadi kalau ada kelompok dakwah yang menyatakan dirinya
cinta Rasul, cinta ini, kemudian akhirnya lambat laun habis. Nah, ini perlu dipertanyakan ini. Ciri-ciri yang sunnah itu diantaranya, walaupun mereka sedikit, tapi kian hari kian lama mereka bertambah. Seperti pertanyaan daripada Heraklius kepada Abu Sufyan, apakah pengikut Muhammad itu bertambah atau berkurang? Kata Abu Sufyan, bal yazidun, tapi mereka selalu bertambah. Kata Heraklius, begitu juga para nabi dan orang-orang yang mendakwahkan kebenaran, mereka akan selalu bertambah. Rahasianya ada seperti yang saya katakan tadi, yang sudah tahu benar dia tidak mau meninggalkan kebenaran. Dan yang belum tahu akan semakin lama semakin tahu, karena orang selalu berdakwah. Ya, jadi itu yang penting. Kita mengenal siapa ustadz yang mengerti sunnah dan siapa yang tidak mengerti sunnah, agar kita tidak salah memilih tempat bertanya. Wallahu ta'ala alam.